Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-157. Kita akan melakukan kajian yang sangat menarik, masih terkait dengan kehidupan di alam barzah. Kita telah melakukan kajiannya dalam beberapa episode di waktu-waktu yang lalu atau di episode yang sebelumnya, dan kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu kita klarifikasi terkait dengan sumber-sumber yang otoritatif dari dalam Al-Quran Al-Karim. Beberapa pertanyaan itu adalah: satu, ada yang menanyakan, apakah benar manusia yang sudah mengalami kematian, badannya mengalami kehancuran, kemudian dia masih hidup di alam barzah itu? Bagaimana bisa dijelaskan seseorang yang badannya sudah rusak, sudah hancur, tetapi dikatakan masih hidup? Satu. Yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah, kalau dia masih hidup, apakah dia memiliki kesadaran? Kesadaran itu adalah eksistensi dari seorang manusia. Sifat utama atau substansi dari kehidupan kita sesungguhnya adalah pada kesadaran itu. Yang ketiga, apakah dia masih memiliki memori, ingatan atas semua peristiwa yang dijalaninya selama hidup di dunia? Bukankah semua memori itu berada di dalam otaknya? Otak adalah bagian dari badan kasar atau badan fisiknya. Ketika seseorang mengalami kematian, badannya mengalami kehancuran, bahkan ada yang dibakar menjadi abu, bagaimana dia bisa memiliki memori atas semua peristiwa yang dia alami yang menjadi pengalaman hidupnya? Yang keempat, lantas apakah dia masih bisa merasakan? Karena digambarkan di dalam Al-Quran, ada yang merasa sedih, merasa gembira, atau merasa berputus asa, dan seterusnya. Bagaimana hal itu bisa dijelaskan? Pertanyaan berikutnya lagi yang muncul di forum kita. Apakah kita yang masih hidup ini bisa berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal itu, yang hidup di alam barzah itu? Dan kemudian juga dipertanyakan, apakah seluruh amal perbuatannya itu terikut ke dalam kehidupan di alam barzah dan akan berpengaruh di sana? Oke, sahabat sekalian, mari kita lakukan kajiannya dengan bersumber dari dalam Al-Quran Al-Karim, firman-firman Allah yang sudah pasti kebenarannya, dijamin oleh Allah sendiri, tetapi kita akan mencoba memahaminya dengan sudut pandang yang saintifik agar mendapatkan bukti-bukti yang juga otoritatif secara ilmiah. Kita mulai dengan membaca informasi yang pertama dari dalam Al-Quran, bahwa manusia yang sudah mengalami kematian sesungguhnya tetap hidup di alam barzah itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kalian tidak menyadarinya. Ayat ini memberikan jawaban yang sangat tegas, yang sangat lugas terhadap keraguan sebagian di antara kita bahwa orang yang mengalami kematian, badannya sudah hancur, ternyata masih hidup di alam yang lain, di alam yang berbeda. Artinya kalau dipertanyakan apakah benar orang yang sudah mati itu masih hidup di alam lain, maka jawabannya adalah pasti benar. Kenapa? Karena Al-Quran yang memberitakannya. Ini adalah hal gaib yang tidak bisa dideteksi atau belum bisa dideteksi oleh ilmu pengetahuan modern bagi orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Karena itu kita menyandarkan kepada keimanan kita terhadap kitab suci Al-Quran, bahwa seorang muslim, seorang yang beriman harus mempercayai, meyakini berita-berita dari dalam Al-Quran Al-Karim yang kebenarannya sudah dijamin oleh Allah itu, termasuk terkait dengan kehidupan di alam gaib, alam barzah itu.
yu'minuna bil ghaib. Selain mengabarkan tentang bahwa mereka masih hidup di alam barzah itu, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya mereka hidup, tetapi kita manusia yang masih hidup di dunia ini tidak menyadarinya. Sesuatu yang tidak kita sadari itu oleh Al-Quran disebut sebagai sesuatu yang gaib. Tidak terjangkau oleh penglihatan mata, tidak terjangkau oleh pendengaran, tidak terjangkau oleh panca indera kita, sehingga kita tidak menyadarinya. Kebanyakan kita tidak menyadari tentang kehidupan di alam barzah itu karena belum terjangkau, belum bisa dibuktikan secara ilmiah, secara empirik, dan dengan menggunakan panca indera kita. Lebih jauh, Allah kemudian mengabarkan di ayat yang berbeda tentang kehidupan di alam barzah itu, misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 169 170. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini memberikan penjelasan lebih jauh, lebih lanjut dan lebih detail. Ada tambahan informasi yang diberikan Allah dibandingkan surat Al-Baqarah di ayat 154 tadi. Di ayat ini digambarkan bahwa orang-orang yang masih hidup di alam barzah itu mendapatkan rezeki di sisi Allah. Inda rabbihim yurzakun. Di sisi Allah mereka hidup dan mendapat rezeki. Ini memberikan tambahan penegasan terhadap surat Al-Baqarah di 154 tadi, di mana Allah mengatakan kita tidak menyadari keberadaan mereka. Dan kemudian di ayat ini ditambahi penegasan. Kenapa tidak menyadarinya? Dikarenakan mereka hidup di sisi Allah. Itu untuk memberikan gambaran kehidupan yang berbeda antara kehidupan kita manusia yang masih di dunia dengan menggunakan badan wadak kita, sedangkan dia menggunakan badan halusnya. Nanti akan kita elaborasi di bagian berikutnya. Nah, yang kemudian menarik adalah digambarkan mereka masih memiliki memori, ingatan terhadap apa? Misalnya digambarkan di situ terhadap sahabat-sahabatnya yang belum meninggal. Mereka bergirang hati terhadap teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang belum menyusul mengalami kematian secara syahid seperti mereka itu. Karena ternyata di alam kematian itu, di alam barzah itu, mereka mendapatkan rezeki, bahkan bergembira atas karunia Allah yang diberikan kepadanya. Selain memori, maka ayat ini juga menggambarkan bahwa mereka masih bisa merasakan secara emosional perasaan bergembira, perasaan bergirang hati, bahagia, tidak punya rasa khawatir terhadap sahabat-sahabat mereka yang akan segera menyusul mereka melalui jihadnya atau melalui syahid mereka, kematian di jalan Allah. Dan bukan hanya pada orang-orang yang gugur di jalan Allah, perasaan emosi itu ada, melainkan juga digambarkan oleh Al-Quran, itu bisa terjadi pada orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang banyak dosa. Sebuah perasaan yang sebaliknya, perasaan sedih, perasaan takut, bahkan perasaan berputus asa ketika berada di alam barzah itu. Misalnya digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah berputus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada di dalam kubur berputus asa. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang kafir, yang banyak dosa selama hidupnya di dunia, dia akan mengalami masalah di alam kuburnya itu atau di alam barzahnya itu. Tidak bisa keluar dari ketakutan-ketakutan yang mereka lihat, mereka alami selama di alam barzah, sehingga mereka merasa berputus asa terhadap penderitaan yang mereka alami di alam barzah itu. Tetapi kita sudah membahas di episode yang lalu bahwa penderitaan itu bukan bersifat badania. Kenapa? Karena badannya sudah nggak ada, sudah hancur. Kehidupan di alam barzah adalah kehidupan yang bersifat ruhiyah atau kejiwaan, mental. Maka yang terjadi adalah hal-hal yang bersifat teror mental itu. Tetapi poin pentingnya terkait dengan kajian kita pada episode kali ini adalah mereka yang hidup di alam barzah masih memiliki memori, masih memiliki kesadaran, masih memiliki perasaan-perasaan secara emosional terhadap apa yang mereka alami selama di alam barzah itu. Yang kemudian juga menarik, informasi terkait dengan kehidupan alam barzah itu diinformasikan oleh Allah dalam surat At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 8. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Tsumma latus'alunna yauma'idin anin na'im. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu, yaitu hari kiamat, tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Ayat ini secara jelas menggambarkan tentang kehidupan di alam kubur atau alam barzah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, kehidupan bermewah-mewah telah melalaikan kita terhadap kehidupan akhirat atau kehidupan sesudah mati, sampai ketika kita masuk ke liang kubur. Nah, digambarkan kemudian dalam rentetan ayat ini bahwa orang yang berada di alam kubur itu akan melihat neraka. Sesuatu yang tidak diperlihatkan selama di dunia. Dan ketika di akhirat nanti kita akan mengalami dalam arti yang sesungguhnya. Termasuk atau pada khususnya orang-orang yang memang menjadi ahli neraka. Di alam barzah itu mereka tidak mengalami siksa neraka, melainkan cuma diperlihatkan. Ayat-ayat di dalam surat At-Takatsur ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa kelak kalian di alam kubur, di alam barzah itu akan melihat neraka itu dengan pengetahuan yang yakin, ilmu yakin. Dan kemudian digambarkan kalian akan melihat secara ainul yakin, melihat dengan matanya. Tetapi tentu bukan mata badaniah ini, melainkan mata batinnya. Kenapa? Dikarenakan memang badannya sudah mengalami kerusakan, mengalami kehancuran. Tetapi dia masih memiliki kesadaran itu. Maka seringkali digambarkan kehidupan di alam barzah sesungguhnya adalah kehidupan dengan badan halus yang masih memiliki seluruh kesadaran, fungsi-fungsi panca indera dan seterusnya seperti pada saat hidup dengan badan kasarnya, tetapi tidak lagi bersifat material, melainkan bersifat energial.
Oke sahabat sekalian, jadi ketika kita membaca informasi dari dalam Al-Quran, maka kita mendapat kepastian bahwa seseorang yang meninggal mengalami kerusakan badan kasarnya, dia tetap hidup di alam barzah dengan sepenuh kesadarannya, termasuk memori pengalamannya, bahkan juga perasaan-perasaan yang masih terikut secara fungsional ketika dia hidup di alam barzah. Nah, bagaimana menjelaskan hal ini secara ilmiah, secara saintifik, bahwa orang yang mati di mana badannya mengalami kehancuran ternyata masih memiliki kesadaran itu. Sahabat sekalian, di dalam sains modern kita mengenal adanya kesetaraan antara materi dengan energi. Bahwa semua materi, semua benda sesungguhnya menyimpan energi. Energi itu akan bisa terlepas dari benda itu ketika benda itu mengalami perubahan struktur atau mengalami kerusakan. Misalnya nih, sepotong kayu, di dalamnya ada energinya. Ketika kayu itu masih utuh, maka energi itu tersimpan di dalam struktur benda itu. Tetapi ketika kayu itu dirusak, misalnya dibakar, maka kayu itu mengalami kerusakan, tetapi energinya itu akan terlepas dari materi atau dari benda itu. Jadi, di sebuah kayu atau sepotong kayu tersimpan energi potensial yang dia bisa lepas ketika badan material atau kayu tersebut mengalami kerusakan. Nah, inilah kurang lebih salah satu analogi bahwa badan manusia yang bersifat material ketika mengalami kerusakan maka akan melepaskan energi itu. Nah, energi itulah yang kemudian dikaitkan dengan nyawa seseorang yang lepas dari badan kasarnya, lepas dalam bentuk energial. Penjelasan yang kedua, selain materi itu menyimpan energi potensial yang bisa lepas dari badan kasarnya atau dari struktur materialnya, ternyata setiap benda, setiap materi itu memiliki sifat gelombang. Di dalam fisika modern ini dikenal sebagai sifat dualitas partikel dan gelombang. Bahwa setiap partikel, setiap benda itu ternyata memiliki sifat gelombang. Nah, terkait dengan badan kasar atau materi yang mengalami kehancuran dan kemudian energinya lepas itu, maka juga terlepas gelombang dari material itu. Sifat gelombang itu kemudian terlepas bersamaan dengan energi yang terlepas dari materi yang mengalami kehancuran itu. Dengan kata lain bisa disebutkan atau disimpulkan bahwa pada sesuatu benda yang mengalami kerusakan maka darinya akan terlepas energi dalam bentuk gelombang. Pada seseorang yang mengalami kematian, mengalami kerusakan badan kasarnya, nyawanya akan terlepas secara energial dalam bentuk atau berwujud gelombang. Nah, tubuh yang berbentuk badan gelombang yang energial itulah yang masih menyimpan seluruh memori dari orang yang meninggal itu. Bahkan fungsi-fungsi kesadaran termasuk perasaan secara emosional itu tersimpan di dalam struktur badan gelombang itu. Badan energial dan badan gelombang itu bisa melayang kemana-mana, bisa melakukan perjalanan menempuh ruang dan waktu, masih terikat oleh ruang, masih terikat oleh waktu. Kenapa? Karena dia berada di dalam alam semesta. Semua yang ada di dalam alam semesta itu pasti akan terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi dia tidak bersifat material, melainkan bersifat gelombang dan energial. Apa contoh yang konkret terkait dengan sebuah struktur gelombang energial yang masih menyimpan berbagai macam informasi itu? Kita bisa melihatnya pada misalnya stasiun pemancar radio. Sebuah stasiun pemancar radio itu akan memancarkan gelombang yang bisa ditangkap di jarak yang jauh dari pemancar itu oleh pesawat-pesawat radio yang frekuensinya sama. Ketika frekuensinya sama ya di radio kita dengan pemancar yang memancarkan gelombang itu, maka di radio kita akan bisa menangkap seluruh informasi yang berada atau tersimpan di dalam gelombang itu. Misalnya gelombang 100 FM dipancarkan oleh stasiun pemancar radio itu.
Maka di radio kita ketika kita memutarnya ke gelombang 100 FM, seluruh informasi itu akan muncul di tempat kita atau di pesawat radio kita. Di sini dengan sangat jelas bahwa badan gelombang itu, struktur gelombang itu ternyata bisa menyimpan informasi berupa siaran lagu-lagu atau program-program atau ucapan-ucapan dari penyiarnya dan lain sebagainya tersimpan di dalam struktur gelombang itu. Tersimpan di dalam pola frekuensinya, pola amplitudonya dan seterusnya yang kemudian itu ternyata menyimpan semua informasi yang kemudian kita bisa keluarkan di pesawat radio kita. Dengan kata lain, saya ingin menganalogikan bahwa seseorang yang mengalami kematian, badan materialnya sudah mengalami kerusakan, ternyata semua informasi pengalaman hidupnya, memorinya, amal perbuatannya yang baik maupun yang buruk masih tersimpan di dalam struktur energialnya atau struktur gelombangnya itu. Itulah sahabat sekalian kurang lebih penjelasan secara sederhana terkait dengan kondisi orang yang sudah meninggal, badan kasarnya rusak, kemudian jiwanya atau nyawanya masuk ke alam barzah, tetapi digambarkan oleh Al-Quran mereka tetap hidup karena berada dalam naungan roh sebagai potensi kehidupan dari seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Dan kemudian masih menyimpan seluruh informasi yang menjadi rekaman perbuatan atau pengalaman dari kita semua ketika masih hidup di dunia bersama badan kasar kita. Semua itu tetap tersimpan secara sama dengan fungsi yang sama di dalam badan halus kita atau badan gelombang saat kita hidup di alam barzah. Jadi badan energial kita itu tetap akan berada di dalam ruang dan waktu dengan memiliki frekuensi tertentu. Dan menariknya kata Al-Quran, sesungguhnya frekuensi itu bisa mengalami interaksi dengan kita yang masih hidup di dunia ini. Meskipun ternyata secara samar-samar. Nah itu diberitakan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat 98. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rigza. Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka, adakah kamu merasakan keberadaan seseorang dari mereka, ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar? Ini adalah sebuah informasi yang sangat menarik, bahwa orang-orang yang sudah mengalami kematian, kebinasaan itu, kata Al-Quran ini dipertanyakan, apakah kalian pernah mendengarkan suara mereka secara samar-samar, ataukah merasakan kehadiran mereka? Jadi sesungguhnya mereka itu ya alam barzah itu bukan di alam kubur itu, melainkan adalah sebuah alam jiwa, alam energial, alam gelombang, di mana kita bisa merasakan keberadaan mereka itu pada kondisi-kondisi tertentu. Yaitu ketika frekuensi kita, channel kita sama. Inilah yang disebut sebagai mekanisme resonansi gelombang. Sama dengan radio tadi, ketika channelnya sama, maka bisa memunculkan interaksi gelombang itu dan kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang tersimpan di dalam struktur gelombang itu. Dengan kata lain, ayat ini mengatakan bisa itu terjadi interaksi antara orang-orang yang sudah meninggal dengan orang-orang yang masih hidup, asalkan frekuensinya sama, tetapi dalam kondisi yang samar-samar, dikarenakan alamnya memang sudah berbeda. Oke sahabat sekalian, saya kira sudah jelas ya terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan di dalam forum kita. Bagaimanakah kehidupan di alam barzah itu? Kenapa tanpa badan mereka masih bisa tetap hidup, memiliki kesadaran, memiliki perasaan, dan seterusnya. Bahkan digambarkan bisa terjadi interaksi antara kita yang masih hidup dengan mereka yang sudah meninggal itu, tetapi dalam kualitas yang sangat rendah dikarenakan memang kehidupannya berada di dimensi yang berbeda. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam mempelajari hikmah-hikmah yang disampaikan Allah di dalam kitab suci yang luar biasa ini, kitab suci Al-Quran Al-Karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.